Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Endri Buriswati dan Ibu Hestiani Parai MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar filsafat ilmu. Sebelumnya, perkenalkan saya Adi Setiarlini selaku moderator dari kelompok 1 yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini yang akan membahas materi mengenai aksiologi, nilai guna ilmu pengetahuan ilmiah dalam kehidupan masyarakat. Boleh di next slide. Izinkan saya memperkenalkan para anggota kelompok 1. Yang pertama ada Putri Oktaviani, yang kedua ada Nawa Ayu Fitrotunisa, yang ketiga ada saya sendiri Adi Setiarini, yang keempat ada Basil Basili, dan yang terakhir kelima ada Indriana Septiani. Boleh di next slide. Adapun submateri pembahasan presentasi kita pada kali ini. Yang pertama ada pengertian aksiologi, yang kedua ada nilai etika dan estetika dalam aksiologi, yang ketiga kegunaan aksiologi, dan yang keempat contoh nilai kegunaan aksiologi. Boleh di next. Yang pertama akan dijelaskan materi mengenai pengertian aksiologi yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Indriana. Kepada Indriana dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian aksikologi. Secara etimologi, kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu aksos yang berarti layak atau pantas, dan logis yang berarti ilmu atau studi. Selain itu, nilai juga berasal dari bahasa Latin, valere yang berarti berguna, mampu, akan berdaya, berlaku atau kuat, yang bermakna kualitas sesuatu hal yang menjadikannya dapat disukai, diinginkan bermanfaat atau menjadi objek kepentingan, namun juga bisa bermakna sebagai apa yang dihargai, dinilai tinggi, atau dihargai sebagai sesuatu kebaikan. Adapun karakteristik nilai yang berkaitan dengan aksikologi ini. Yang pertama itu ada nilai objektif atau subjektif. Nilai itu objektif jika ia tak bergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Sebaiknya nilai itu subjektif jika ekstensinya, maknanya, dan validasinya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa pertimbangan apakah ini sifat psikik atau fisik. Yang kedua itu ada nilai absolut atau relatif. Suatu nilai dikatakan absolut atau abadi apabila nilai yang berlaku sejak masa lampau dan akan berlaku sepanjang masa, berlaku bagi siapapun tanpa memperhatikan ras maupun sosial. Boleh coba di next slide selanjutnya. Pengertian aksimologi secara istilah. Pengertian aksimologi secara istilah adalah studi yang berkaitan dengan teori tentang nilai atau studi segala sesuatu yang dapat bernilai atau memberi manfaat. Nilai merupakan suatu fenomena tetapi tidak berada dalam suatu ruang dan waktu. Selain itu, nilai juga merupakan esensi-esensi logis yang dapat dipahami melalui akal. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, boleh tolong di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan materi mengenai nilai dalam aksiologi oleh saya sendiri, Adi Setiarlini. Aksiologi dalam wacana filsafat mengacu pada persoalan etika, moral, dan estetika keindahan. Yang pertama, apa sih etika itu? Pengertian secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata etikos dan etos yang berarti adat, kebiasaan, dan praktik. Secara umum, etika merupakan teori mengenai tingkah laku atau tindak perbuatan manusia yang dipandang dari aspek nilai, baik dan buruknya yang dapat ditentukan oleh akal. Dalam pandangan para ahli, etika secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bidang studi, yaitu ada etika deskriptif,
ada etika normatif dan meta etika. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, etika deskriptif. Menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral secara deskriptif yang digolongkan dalam bidang ilmu pengetahuan empiris dan berkaitan dengan sosiologi. Yang kedua itu etika normatif, memberikan petunjuk atau penuntun dalam mengambil keputusan yang menyangkut baik dan buruk atau benar dan salah. Yang ketiga itu ada meta etika. Meta etika tersebut merupakan studi terhadap disiplin etika yang menyelidiki makna istilah-istilah normatif yang diungkapkan lewat pernyataan etis yang membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan. Kemudian nilai yang kedua itu ada estetika. Apa sih estetika itu? Estetika adalah ilmu yang membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk, serta bagaimana dapat merasakannya. Sebuah keindahan yang sudah terbentuk tentunya harus dapat dirasakan oleh banyak orang. Istilah estetika berasal dari bahasa Yunani, asteis yang berarti pencerapan indrawi, pemahaman intelektual atau pengamatan spiritual. Wacana aksiologi merupakan salah satu bagian penting dari filsafat yang membahas dan menerangkan terkait persoalan nilai, mengapa suatu nilai itu baik atau buruk, dan nilai indah atau tidak indah, serta berhubungan dengan nilai-nilai etika dan estetika. Jadi, ilmu pengetahuan bukan hanya bersifat teoritis semata, melainkan juga berdampak praktis secara fungsional dalam kehidupan umat manusia. Boleh tolong di next slide? Tolong di next slide, Putri. Selanjutnya akan dijelaskan materi mengenai kegunaan aksiologi yang akan dipaparkan oleh rekan saya Basil. Kepada Basil dipersilakan. Silakan Basil. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi. Baik, perkenalkan nama saya Basil Basili. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan aksiologi. Yang pertama yaitu kegunaan aksiologi bagi ilmuwan. Dalam tahap awal perkembangannya, ilmu sudah dikaitkan dengan tujuan tertentu. Ilmu tidak saja digunakan untuk menguasai alam, melainkan juga untuk memerangi sesama manusia atau menguasai manusia. Tidak jarang manusia diperbudak oleh ilmu. Dengan ilmu, akhirnya hanya karena ilmu terjadilah gejala dehumanisasi. Dehumanisasi adalah perilaku atau proses yang merendahkan seseorang dan hal lainnya. Sehingga tidak salah jika banyak orang sudah mengatakan bahwa ilmu sudah tidak berpihak kepada manusia, tetapi ilmu sudah mempunyai tujuannya sendiri. Dalam zaman globalisasi saat ini, di mana proses perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi tidak lagi menunjukkan perkembangan sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, melainkan melalui lompatan-lompatan atau terobosan-terobosan yang besar. Namun, sebagai seorang ilmuwan, tidak akan lepas dari hakikat ilmu. Banyak peran yang menjadi tanggung jawab sosial terhadap ilmu yang dimiliki. Sikap sosial ilmuwan harus selalu konsisten dengan proses penelaahan ilmu yang dilakukan. Beberapa yang mungkin ilmuwan tanggung jawab sosial antara lain, yang pertama, menjelaskan semua permasalahan yang tidak diketahui masyarakat dengan bahasa yang memunculkan masalah yang penting untuk segera dipecahkan. Yang ketiga, meramalkan apa yang terjadi dengan sebuah fenomena. Yang keempat, menemukan alternatif dari objek permasalahan yang menjadi pusat perhatian. Yang kelima, di bidang etika, ilmuwan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberi contoh.
sikap etis dalam pengembangan ilmu pengetahuan merupakan isu yang dianggap cukup penting dalam filsafat ilmu. Nah, terutama sekali jika kita kaitkan dengan pertanyaan apakah ilmu bebas nilai atau tidak. Dalam perkembangannya, akan dalam membahas ini, yang menganggap bahwa ilmu harus bebas nilai. Di pihak lain, ada juga yang beranggapan bahwa ilmu tidak mungkin bebas nilai karena dalam penerapannya akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan sosial. Dengan demikian, nilai adalah sesuatu yang masih banyak diperdebatkan oleh ilmuwan ketika memandang ilmu dari sebuah ilmu. Ilmu pengetahuan dalam hal ini benar-benar syarat nilai. Ilmu pengetahuan sudah harus mempertimbangkan dimensi etika yang melingkupinya. Kepentingan yang melekat kepada pengguna ilmu menyebabkan ilmu tidak bisa bebas dari tataran teoretis. Boleh di next. Selanjutnya saya akan membahas kegunaan aksiologi terhadap kehidupan masyarakat. Berkenaan dengan nilai guna ilmu, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama, tak dapat dibantah lagi bahwa kedua ilmu itu sangat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Dengan ilmu, seseorang dapat berkaitan dengan hal ini, menurut Francis Bacon, seperti yang dikutip oleh Jujun Surya Sumatri, bahwa pengetahuan adalah kekuasaan. Apakah kekuasaan itu merupakan berkat atau justru malapetaka bagi umat manusia? Kalaupun terjadi malapetaka yang disebabkan oleh ilmu, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu merupakan kesalahan ilmu, karena ilmu sendiri merupakan alat bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup. Lagi pula, ilmu memiliki sifat netral. Ilmu tidak mengenal baik ataupun buruk, melainkan tergantung pada pemilik dalam menggunakannya. Untuk mengetahui itu digunakan, kita dapat memulainya dengan melihat filsafat sebagai 3 hal, yaitu yang pertama, filsafat kumpulan teori. Filsafat sebagai kumpulan teori digunakan untuk memahami dan mereaksikan dunia pemikiran. Jika seseorang hendak ikut membentuk dunia atau ikut mendukung suatu ide yang membentuk suatu dunia, atau hendak menentang suatu sistem kebudayaan, sistem ekonomi, atau sistem politik, maka sebaiknya mempelajari teori-teori filsafatnya. Inilah kegunaannya mempelajari teori-teori filsafat ilmu. Yang kedua, filsafat sebagai pandangan hidup. Dalam hal ini, semua teori ajarannya diterima kebenarannya dan dilaksanakan dalam kehidupan. Filsafat ilmu sebagai pandangan hidup digunakan sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Dalam hidup ini, kita menghadapi banyak masalah. Bila ada batu di depan pintu, setiap keluar dari pintu itu kaki kita tersandung, maka dapat diasumsikan bahwa batu itu masalah. Kehidupan akan dijalani lebih enak bila masalah-masalah itu dapat diselesaikan. Ada banyak cara menyelesaikan masalah, mulai dari cara yang sederhana sampai yang paling rumit. Bila cara yang digunakan sangat sederhana, maka biasanya masalah tidak terselesaikan secara tuntas. Penyelesaian yang detail itu biasanya dapat mengungkap semua masalah yang berkembang dalam kehidupan manusia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, Batil, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan materi mengenai contoh nilai kegunaan aksiologi yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Putri Danawa. Kepada Putri Danawa dipersilakan. Tolong di next slide. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh kegunaan nilai bagi ilmuwan. Nah, contohnya itu seperti ilmuwan yang menemukan jaringan internet. Sebenarnya kita bertanya-tanya kan, apa sih internet itu? Nah, internet itu merupakan sebuah jaringan komunikasi yang sangat pentingnya gitu sekarang.
lebih tepat itu jaringan komunikasi yang sangat global yang menghubungkan perangkat elektronik satu perangkat elektronik ke perangkat elektronik lainnya seperti komputer, handphone, dan televisi. Nah, internet ini memungkinkan kita bisa mengakses berbagai informasi. Nah, juga berkomunikasi di mana saja. Terus siapa aja sih penemu pertama internet ini? Yang pertama ini adalah Leonard Kleinrock, seorang insinyur dan ilmuwan asal Amerika Serikat. Nah, Kleinrock ini menciptakan sebuah penemuan besar menjelang abad modern, yaitu internet. Saat itu ya secara tidak sengaja dia berhasil memecahkan kode digital dan menjadikannya sebagai paket terpisah. Nah, itulah kemudian dia diberi julukan sebagai Bapak Internet. Nah, lalu yang kedua ada Khairul Anwar, ilmuwan yang berasal dari Indonesia, penemu jaringan 4G. Sebenarnya Khairul Anwar ini bukan penemu ya, bukan penemu jaringan 4G. Dia itu berperan sebagai yang menyetujui dan menyepakati jaringan 4G ini masuk ke Indonesia. Jadi bukan beliaulah yang menemukan jaringan 4G. Yang ketiga ada Michael Lemke, dianggap sebagai penemu jaringan 5G yang sekarang sedang marak dan baru-baru ini masuk ke atau diresmikan berlaku di Indonesia ya. Nah, Michael Lemke ini tuh melakukan penelitian di Dresden asal dia di University of Technology yang dimulai sejak Januari tahun 2016. Nah, beliau itu merupakan ilmuwan berkebangsaan Jerman. Nah, beliau itu memang merupakan ahli teknologi senior di salah satu brand seluler ternama yaitu Huawei. Nah, setelah teknologi jaringan seluler berkembang pesat dan sampai pada tahap 4G, Lemke ini memprediksikan akan hadirnya teknologi jaringan kelima yaitu 5G seperti yang tadi rekan saya sebelumnya sampaikan, yaitu ilmuwan itu akan memprediksi gitu, akan hadir memprediksi bagaimana ke depannya. Nah, untuk mewujudkan teknologi canggih tersebut, si Lemke ini sangat kayak melibatkan 22 profesor dan bekerja sama dengan 600 karyawan. Nah, kita kan bisa ngebayangin ya, tanpa adanya 3 tokoh ini, kayak sekarang itu pasti bakalan susah banget kan untuk berkomunikasi. Nah, secara internet itu kan sangat memudahkan kita untuk seperti memudahkan kita tuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kayak zaman sekarang itu pasti semakin maraknya digital, semakin majunya era globalisasi, itu pasti teknologi informasinya pun akan lebih canggih pastinya ya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana jika tidak ada tiga tokoh ilmuwan ini yang menggunakan nilai aksiologi bagi mereka bertiga ini. Tanpa adanya internet tuh pasti kita bakalan kesulitan, kayak nggak akan maju sampai sekarang. Baik, mungkin selanjutnya untuk contoh-contoh nilai dalam kehidupan masyarakatnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nawa Ayu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, di sini saya akan menjelaskan nilai guna dari internet itu sendiri. Nah, di sini saya akan membagi beberapa bidang. Yang pertama itu ada di dunia pendidikan ya. Nah, di semua sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi sudah mendapatkan fasilitas untuk mengakses internet. Nah, pengajaran berbasis multimedia dan internet atau yang kita sering dengan basis ITC dan penggunaan e-learning adalah salah satu manfaat internet di bidang pendidikan. Hal ini merupakan manfaat internet bagi dunia pendidikan, yaitu membantu transformasi ilmu pengetahuan kepada anak didik karena memudahkan akses informasi dalam bidang pendidikan. Nah, internet merupakan sebuah perpustakaan data yang terbesar yang di dalamnya terdapat miliaran informasi atau data yang berbentuk
teks, grafik, audio, animasi, dan lainnya dalam bentuk media elektronik. Seorang guru dengan cepat bisa membagikan atau mendapatkan informasi mengenai metode mengajar yang baik, mencari materi pembelajaran, informasi media pembelajaran, dan lainnya. Jadi untuk siswa sendiri, kita bisa yang tadinya itu kita kalau misalkan ujian menggunakan kertas, sekarang kita diubah menjadi learning ya kan, melalui Google Form dan lain sebagainya. Dan untuk guru sendiri, yang tadinya itu guru tuh sering menulis gitu kan di papan tulis, sekarang tuh kebanyakan guru menggunakan media seperti PPT gitu. Jadi tuh hal itu tuh karena ada akses dari internet juga. Lalu selanjutnya di bidang ekonomi. Nah, pasti berpengaruh besar banget kan di bidang ekonomi juga. Nah, fasilitas internet telah merubah paradigma pasar, mulai dari promosi barang hingga pemasaran dan pemesanan yang dapat diakses secara langsung. Misalnya seperti perbankan, transaksi saham, penerbitan, dan iklan juga dilakukan melalui internet. Transaksi jual beli dapat dilakukan untuk peningkatan income pendapatan masyarakat melalui jalur jaringan internet. Karena bisa dijadikan media bisnis online yang sangat efektif dan efisien karena kecepatan akses dan hemat biaya. Jadi contohnya kalau misalkan sekarang kan media bisnis online kan udah nggak asing lagi kan untuk kita. Nah, kita tuh bisa membuka bisnis online yang dari rumah, walaupun kita tinggal di Jakarta, tapi kita bisa menjual barang-barang yang kita jual itu ke luar negeri. Itu namanya jaringan internet juga. Karena ada faktor dari jaringan internet. Nah, kalau misalkan di dunia pariwisata sendiri, misalkan kita ingin berlibur ke Bali, dan sebelum kita ke Bali juga kita harus maksud saya bisa memesan tiketnya tanpa harus ke Bali dulu. Jadi untuk beberapa waktu sebelum ke Bali pasti kita harus bisa memesan tiket dari kita berasal gitu, misalkan dari Jakarta gitu. Nah, selanjutnya dalam bidang kesehatan, kehadiran internet mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, tak terkecuali dengan kesehatan tentunya kan. Nah, dari segi manfaat, yaitu memudahkan masyarakat dalam mengetahui berbagai macam informasi tentang penyakit, hingga terapi beserta obat dan pencegahannya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Contohnya seperti sekarang ada yang namanya aplikasi kayak Halodoc. Nah, kita tuh bisa memanfaatkan akses tersebut. Jadi kalau misalkan akses kita ke puskesmas atau rumah sakit terlalu jauh, kita bisa menggunakan Halodoc itu. Nah, jadi itu kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi kita juga antara satu tempat dengan tempat yang lain. Interaksi sosial bisa terjalin dengan pemanfaatan internet. Misalnya dengan adanya media jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Kemungkinan masyarakat berinteraksi dengan mudah. Jadi itu tuh kayak aplikasinya gitu. Nah, promosi sosial pun tidak asing lagi bagi manfaat internet di bidang sosial. Penggalangan dana misalnya untuk tujuan sosial hidup. Tujuan sosial sudah sering dilakukan melalui internet. Seperti situs sosial Dompet Duafa misalnya. Atau situs-situs sosial lainnya dalam penggalangan dana bencana alam dengan menggunakan mesin pencarian seperti Google, Yahoo, ataupun yang lainnya dapat mudah kita dapatkan dari informasi tersebut. Nah, jadi kalau misalkan Instagram ini kan sekarang kan yang lagi hits itu kan Instagram, Twitter gitu kan ya. Nah, itu tuh biasanya tuh banyak kalau misalkan kita ingin menggalang dana, kita nggak usah ke tempatnya langsung gitu. Kita bisa nanti di situ tuh kayak ada link, nanti link itu tuh mengarahkan kita untuk seperti ingin amal gitu. Jadi mempermudah kita untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Lalu next. Bisa next. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Jadi, berdasarkan materi yang tadi teman-teman saya sudah paparkan dari awal,
Nah, jadi itu kesimpulan yang dapat kita ambil di kesempatan kali ini yaitu aksiologi ilmu dari filsafat mengkaji tentang fungsi ilmu untuk memberikan petunjuk, solusi, pikiran ilmiah, dan pembebasan dari kebodohan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan ilmiah yang memiliki ciri-ciri, yaitu dapat diamati, empiris, dapat diuji, objektif, dalam arti tidak memiliki muatan rasa atau emosional, serta bersifat universal. Ilmu pengetahuan di barat bersifat netral, tidak memiliki tujuan melekat pada dirinya sendiri, melainkan sangat bergantung pada manusia yang menggunakannya. Dan dari contoh yang telah saya paparkan tadi, penerapan internet dalam kehidupan kita semata-mata untuk memudahkan segala kegiatan kita agar lebih efektif dan efisien. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nawa dan Putri atas pemaparan materinya. Kemudian terakhir, boleh di next. Kemudian terakhir di sini bisa dilihat ya, berikut adalah beberapa sumber materi presentasi dari kelompok kami. Boleh di next, Putri. Baik, selesai sudah pemaparan materi oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan terutama dalam kendala jaringan internet yang terputus-putus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.